Kisah Abu Nawas, debat super konyol dengan pendeta dan bikin tawa ngakak. Dikisahkan, pada suatu hari ketika matahari bersinar terik, Abu Nawas mendengar kabar bahwa ada seorang pendeta Kristen yang terkenal sangat pintar dan bijak. Kabarnya, pendeta ini bisa menjawab segala pertanyaan dengan penuh hikmat. Tentu saja Abu Nawas pun merasa tertantang. Siapa dia sih? Kalau dia bisa menjawab segala pertanyaan, aku akan buktikan bahwa aku lebih cerdas darinya, pikir Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun memutuskan untuk pergi ke gereja tempat pendeta itu biasa berkhotbah. Sampai di sana, Abu Nawas melihat sang pendeta tengah mengajar banyak orang. Setelah khotbah selesai, Abu Nawas pun segera mendekat dan tanpa basa-basi, ia berkata kepada sang pendeta, "Salam sang pendeta yang bijak. Saya dengar kamu bisa menjawab segala pertanyaan. Kalau begitu, saya punya satu pertanyaan yang sangat sulit. Kalau kamu bisa menjawab dengan tepat, saya akan mengakui bahwa kamu lebih pintar dari saya," ucap Abu Nawas. Pendeta itu pun menatap Abu Nawas dan tersenyum tipis. Lalu ia pun menjawab, "Tentu Abu Nawas, aku siap menjawab segala pertanyaanmu." Lalu Abu Nawas pun mengeluarkan tangan dari balik jubahnya dan memperlihatkan 2 ekor burung kecil yang dia pegang dengan sangat hati-hati. "Wahai sang pendeta, sekarang jawab pertanyaanku. Burung ini hidup atau mati?" tanya Abu Nawas. Pendeta itu pun memandang burung tersebut dengan penuh perhatian. Ia pun berpikir keras. Semua orang di sekitar mereka pun mulai menahan nafas, menunggu jawaban yang bijak dari sang pendeta. Dan pendeta itu pun berdehem, mengangkat alisnya, lalu ia pun berkata, "Wahai Abu Nawas, jika aku mengatakan burung itu hidup, maka kamu akan menekannya dengan tanganmu dan membunuhnya. Tapi jika aku mengatakan burung itu mati, maka kamu bisa melepaskannya dan membiarkan burung itu terbang bebas. Jadi jawabanku adalah, ada di tanganmu Abu Nawas. Kamu yang menentukan nasib burung itu." Mendengar itu, Abu Nawas pun tersenyum lebar, merasa bangga dengan pertanyaan liciknya. Namun dia segera mendapat ide yang cemerlang untuk memberi jawaban yang lebih cerdik. Dengan nada yang sangat serius, Abu Nawas pun berkata, "Wahai sang pendeta, sebenarnya jawabannya lebih sederhana daripada itu. Burung ini bukan milikku, tapi milikmu sekarang," ujar Abu Nawas. Mendengar itu, semua orang di sekitar mereka pun tertawa terpingkal-pingkal. Dan pendeta itu pun memandang Abu Nawas dengan mata terbelalak. Lalu ia pun berkata, "Abu Nawas, aku harus mengakui bahwa kau benar-benar cerdik. Aku tidak akan pernah menyangka bahwa burung ini milikku. Tapi yang ku tahu, jawabanmu itu terlalu licik untuk dipahami semua orang, Abu Nawas. Kita harus lebih berhati-hati dalam berdebat," ujar sang pendeta. Abu Nawas pun mengangkat tangannya dan berkata, "Itulah yang kumaksud, wahai sang pendeta. Kadang-kadang jawaban itu tersembunyi di balik keceriaan dan kebodohan kita sendiri." Namun pendeta itu pun tidak mau menyerah begitu saja. Dan dia pun memutuskan untuk memberi pelajaran kepada Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, kau berhasil mengelabuiku dengan cerdik. Tapi bagaimana kalau kita tukar tempat? Aku yang memberimu tantangan baru."
Kali ini kamu yang harus menjawab pertanyaanku, Abu Nawas, ujar sang pendeta. Dan Abu Nawas pun merasa tertantang. Lalu ia pun mengangguk dengan percaya diri. Oke sang pendeta, apa pertanyaanmu? Aku siap menjawabnya. Dan pendeta itu pun berkata dengan tenang. Wahai Abu Nawas, jika kau bisa menjawab pertanyaanku dengan benar, aku akan mengakui bahwa kamu lebih bijak dariku. Tapi jika kau salah, kau harus melakukan apa saja yang aku minta. Mendengar itu, Abu Nawas pun mengerutkan keningnya. Tantangan yang cukup berat, pendeta, tapi aku siap untuk menjawabnya. Lalu pendeta itu pun tersenyum lebar. Baiklah Abu Nawas, ini pertanyaanku. Apa yang lebih berat dari gajah, lebih ringan dari udara, dan bisa dibawa oleh siapa saja? Mendengar itu, Abu Nawas pun berpikir dengan keras. Semua orang di sekitar mereka pun menunggu dengan antusias. Tidak sabar melihat siapa yang akan menang. Abu Nawas pun berputar-putar di tempatnya, mencoba mencari jawaban yang tepat. Dan tak lama kemudian, wajahnya pun berseri-seri, seolah menemukan jawaban yang sempurna. Wahai sang pendeta, jawabannya adalah pikiran manusia, ucap Abu Nawas dengan percaya diri. Mendengar itu, pendeta pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau salah Abu Nawas. Jawabannya adalah kaki manusia. Karena kaki manusia lebih ringan dari udara dan bisa dibawa oleh siapa saja. Tapi kadang terasa lebih berat dari gajah saat kita kelelahan. Abu Nawas pun terdiam sejenak, kemudian tertawa dengan keras. Hahaha, wahai sang pendeta, kamu benar-benar mengelabui aku. Aku akui, kamu memang sangat pintar dalam hal ini. Namun jangan terlalu sombong dulu, karena aku masih punya satu pertanyaan lagi yang bisa membuatmu kebingungan. Dan pendeta itu pun mengangkat alisnya. Apa itu Abu Nawas? Abu Nawas pun tersenyum nakal. Satu pertanyaan dariku, pendeta. Kenapa kamu tidak pernah mendengar pendeta yang sedang tidur berbicara? Tanya Abu Nawas. Dan mendengar itu, pendeta pun merasa bingung. Lalu ia pun menjawab. Aku tidak tahu Abu Nawas. Kenapa? Abu Nawas pun tertawa dan berkata, hahaha, karena dia sedang tidur, pendeta. Dan mendengar itu, seluruh gereja pun kembali pecah dengan tawa. Pendeta itu pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya, merasa kalah dalam permainan kocak Abu Nawas. Namun dia pun tidak marah. Dia justru terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas yang tak pernah habis-habisnya. Abu Nawas, kata pendeta sambil tersenyum, kita memang berbeda dalam banyak hal. Tetapi aku mengakui bahwa kecerdikanmu memang luar biasa Abu Nawas. Semoga kita bisa terus berbagi tawa seperti ini, ujar sang pendeta. Abu Nawas pun mengangguk. Tentu saja pendeta. Kadang-kadang jawaban terbaik datang dari tawa dan kebodohan, bukan dari kebijaksanaan semata, ucap Abu Nawas. Dan mereka berdua pun tertawa bersama-sama, mengakhiri debat konyol itu dengan kebahagiaan yang menyebar di seluruh ruangan. Kisah Abu Nawas melawan pemuda sombong yang menghujat Allah. Dikisahkan, pada suatu hari ada seorang pemuda yang berbadan besar dan bertubuh kekar.
dan sangat sombong. Bahkan saking sombongnya, ia pun menghujat Allah. Ia pun berteriak-teriak di tengah-tengah pasar kota Baghdad. Hai kalian semua, jika Allah memang ada, buktikan padaku. Aku tidak takut padanya. Aku bisa melakukan apapun. Bahkan dengan minum racun pun tidak apa-apa. Ucap pemuda sombong itu dengan lantang. Orang-orang yang mendengar itu pun merasa geram. Namun tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya kabar tentang kesombongan pemuda itu pun sampai kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Dan akhirnya Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun menemui Baginda Raja Harun ar-Rasyid di istana. Hai Abu Nawas, aku dengar di pasar kota Baghdad ada seorang pemuda yang sangat sombong. Bahkan ia menghujat Allah. Aku perintahkan kepadamu Abu Nawas untuk membungkam pemuda itu. Jika kau mampu mengalahkannya, aku akan memberimu hadiah sekantong uang emas Abu Nawas. Namun jika tidak mampu, kau akan aku hukum. Titah Baginda Raja. Oh siap Paduka yang mulia, itu mah urusan gampang, ucap Abu Nawas dengan ketus. Lalu Abu Nawas pun mendatangi pemuda sombong itu di alun-alun kota Baghdad di antara kerumunan orang banyak. Abu Nawas pun berkata, "Wahai tuan yang sombong, apakah benar kau berani menantang Allah?" Tanya Abu Nawas. "Benar sekali Abu Nawas, apa kau juga ingin menantangku? Aku tidak takut pada siapapun, termasuk Tuhanmu Abu Nawas," ucap pemuda sombong itu dengan congkaknya. Abu Nawas pun hanya tersenyum. "Baiklah tuan, jika kau merasa hebat, aku ingin menguji keberanianmu tuan." "Aku tidak takut Abu Nawas. Apa yang ingin kau lakukan?" ucap pemuda sombong itu. "Kalau kau berani, coba minum racun ini," ucap Abu Nawas sambil memberikan botol kecil yang berisi cairan hitam pekat. Melihat itu, pemuda sombong itu pun sedikit terkejut. Akan tetapi, ia tidak ingin terlihat takut di depan kerumunan banyak orang. "Apa racun ini benar-benar mematikan Abu Nawas?" tanya pemuda sombong itu dengan agak ragu. "Tentu saja tuan. Hanya orang-orang yang percaya pada Allah yang bisa selamat setelah meminumnya," jawab Abu Nawas dengan nada meyakinkan. "Kalau begitu, kau dulu yang meminumnya. Baru aku percaya," tantang pria sombong tersebut. Abu Nawas pun menganggukkan kepalanya. Dan dengan tenang, ia pun meminum seteguk cairan hitam itu. Ia pun pura-pura menikmatinya, bahkan berkecap, Rasanya enak seperti madu tuan." Orang-orang yang melihat itu pun tercengang. Wah, Abu Nawas hebat, ia selamat. Pria sombong itu pun tidak mau kalah dari Abu Nawas. Ia pun segera mengambil botol itu dan menenggaknya. Namun begitu cairan itu masuk ke tenggorokannya, ia pun mulai muntah-muntah dan merasa pusing. "Ih, apa ini Abu Nawas? Kenapa tubuhku panas sekali?" teriaknya dengan panik. Abu Nawas pun tertawa kecil. "Hahaha, tuan, itu bukan racun. Itu hanya campuran cuka dan rempah-rempah. Tapi rasa mual itu berasal dari ketakutan kamu sendiri, tuan. Kau tahu mengapa aku tidak apa-apa? Karena aku percaya pada Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna." Pria itu pun terdiam, wajahnya memerah dan menahan malu. "Aku salah Abu Nawas.
Seharusnya aku tidak menghujat Allah. Ampuni aku, Abu Nawas. Ucapnya sambil bertekuk lutut di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum penuh kemenangan. Semoga kejahilan ini menjadi pelajaran bagimu, Tuan, bahwa kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah, ucap Abu Nawas. Dan Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun merasa puas menyaksikan kejadian tersebut dari kejauhan. Ia pun memberikan hadiah sekantong uang emas kepada Abu Nawas. Sementara pria sombong itu pun pergi dari alun-alun dengan kepala tertunduk dan menjadi bahan tertawaan banyak orang. Kisah kocak Abu Nawas, debat tentang neraka. Dikisahkan, pada suatu hari Baginda Raja Harun Ar-Rasyid mendengar kabar bahwa para ulama di kerajaannya sedang memperdebatkan masalah neraka. Ada yang bilang panasnya berlipat-lipat, ada yang bilang penduduknya bermacam-macam, dan ada yang mengaku paling tahu bentuknya. Raja yang mulai pusing memikirkan hal tersebut, ia pun segera memanggil Abu Nawas. Hei Abu Nawas, para ulama di sini ribut soal neraka. Aku ingin engkau menyelesaikan perdebatan ini. Jelaskan pada mereka bagaimana sebenarnya neraka itu menurut pengetahuanmu, ujar Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum tipis. Dengan senang hati Paduka yang mulia. Tapi hamba mohon siapkan satu hal. Apa itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Kipas angin Paduka, jawab Abu Nawas. Untuk apa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kembali. Agar kalau pembahasan ini terlalu panas, kita bisa selamat duluan Paduka, jawab Abu Nawas dengan santai. Mendengar itu, Baginda Raja pun tersenyum lebar. Dan perdebatan pun segera dimulai. Di balairung kerajaan, para ulama pun sudah berkumpul. Ada yang wajahnya serius, ada yang merasa paling hebat. Dan ada pula yang sudah menyiapkan dalil dengan membawa buku besar seperti kamus. Salah satu dari ulama sombong membuka perdebatan. Hei Abu Nawas, kau ini kan bukan ulama besar. Apa mungkin kau tahu tentang neraka? Abu Nawas pun menjawab dengan santai. Tidak juga Tuan. Makanya mari kita cari tahu bareng-bareng, jawab Abu Nawas sambil duduk. Ulama itu pun makin marah. Kalau begitu, jelaskan apa yang kau tahu tentang panasnya neraka. Abu Nawas pun mengangguk lalu berkata dengan tegas. Neraka itu sangat panas Tuan. Memangnya seberapa panasnya? Tanya ulama itu lagi. Abu Nawas pun menjawab. Panasnya lebih panas dari debat ini kalau kita lanjut dengan kepala panas juga Tuan. Mendengar itu, Baginda Raja pun hampir batuk menahan tawanya. Namun ulama sombong itu pun belum menyerah, lalu bertanya lagi. Hei Abu Nawas, kalau kau benar-benar tahu tentang neraka, memangnya siapa saja penghuni neraka itu? Ucap ulama sombong itu sambil melipat tangannya. Abu Nawas pun lalu berdiri dan memberi jawaban yang membuat semua orang bingung. Penghuninya adalah orang-orang yang terlalu sibuk mengurus nasib orang lain, tapi lupa introspeksi diri sendiri.
Mendengar itu, semua ulama pun langsung saling melirik. Baginda Raja pun menatap ulama sombong itu. Dan ulama itu pun perlahan menunduk, seperti kucing yang ketahuan nyolong ikan. Dan ulama lain pun mencoba bertanya, "Hai Abu Nawas, kalau begitu, bagaimana bentuk neraka itu?" Abu Nawas pun pura-pura berpikir keras. "Menurut pengetahuan saya, katanya neraka itu luas, sangat luas. Dan saking luasnya, orang-orang yang sombong bisa tersesat di dalamnya tanpa GPS." Mendengar itu, Balairung pun meledak dengan tawa. Baginda Raja pun berdiri sambil bertepuk tangan. Dan akhirnya Baginda Raja pun sendiri bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, sebenarnya kau tahu atau tidak tentang neraka?" Abu Nawas pun menunduk hormat. "Ampun Paduka yang mulia, hamba tidak akan berani sok tahu, tapi jika hamba boleh mengutip sesuatu." Lalu Abu Nawas pun menunjuk semua orang dan berkata, "Dari semua debat ini, yang paling hamba yakini adalah siapapun yang merasa paling benar dan suka merendahkan orang lain, biasanya sedang mempercepat jalannya sendiri ke arah yang panas itu Paduka." Mendengar itu, semua pun terdiam. Bahkan kipas angin yang dibawa penjaga pun seperti berhenti berputar. Beberapa saat kemudian, Baginda Raja pun tertawa. "Hahaha, Abu Nawas, kau benar-benar membuat mereka berpikir dan tertawa." Dan sekaligus perdebatan pun selesai. Para ulama pun bubar dengan muka memerah. Entah karena malu, entah karena merasa kebakar omongan Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berjalan keluar sambil berkata, "Yang penting kita semua belajar dan tidak sok jadi pengurus neraka." Kisah Abu Nawas, debat super panas dengan pendeta. Pada suatu hari, di sebuah kota besar diadakan debat terbuka antar agama. Seorang pendeta terkenal pandai berbicara dan gemar menjatuhkan lawan debat, datang dengan penuh percaya diri. Banyak orang sudah kalah berdebat dengannya. Mendengar kabar itu, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun berkata, "Hai kalian semua, siapa yang sanggup menghadapi pendeta terkenal itu?" Semua ulama pun terdiam. Namun tiba-tiba terdengar suara santai, "Kalau cuma berdebat, hamba mau mencobanya Paduka." Semua orang pun menoleh ke arah Abu Nawas. Para pejabat pun saling pandang. "Abu Nawas, orang nyeleneh itu," ucap para ulama. Namun Baginda Raja pun tersenyum. "Baiklah, biarkan Abu Nawas mencobanya." Singkat cerita, debat pun dimulai. Pendeta membuka debat dengan suara yang lantang. "Hai Abu Nawas, Tuhan kalian tidak terlihat. Kalau memang benar ada, buktikanlah." Abu Nawas pun tersenyum santai. "Apakah engkau punya akal, Tuan?" Pendeta pun menjawab dengan cepat, "Ya tentulah." Abu Nawas pun menepuk tangannya. "Sekarang tunjukkan akalmu, Tuan." Pendeta pun terdiam. Lalu Abu Nawas pun melanjutkan, "Akalmu tidak terlihat kan? Tapi engkau yakin memilikinya. Lalu mengapa Tuhan harus terlihat untuk diyakini?" Mendengar itu, pendeta pun terdiam.
Sorak-sorai pun mulai pecah. Pendeta pun mulai panas. Pendeta pun tidak mau kalah, lalu menyerang lebih keras. "Hai Abu Nawas, kalau Tuhan Maha Kuasa, mengapa Dia menciptakan keburukan?" Abu Nawas pun menjawab dengan tenang, "Wahai Tuan Pendeta, apakah gelap itu benda?" Pendeta pun menjawabnya, "Bukan Abu Nawas." Lalu Abu Nawas pun melanjutkan, "Gelap hanyalah ketiadaan cahaya. Begitu pula keburukan. Ia muncul karena manusia menjauh dari kebaikan." Mendengar itu, wajah pendeta pun memerah. Ia pun mengepalkan tangannya. Lalu pendeta itu pun berkata dengan sinis, "Hai Abu Nawas, kalau Tuhanmu maha adil, mengapa di dunia ini ada orang miskin dan orang kaya?" Abu Nawas pun tertawa kecil. "Hehehe, Tuan Pendeta, di ladang ada tanah subur dan tanah tandus. Apakah petani bodoh, Tuan?" Pendeta pun makin bingung. "Tentu tidak, Abu Nawas." Lalu Abu Nawas pun melanjutkan, "Wahai Tuan Pendeta, ketahuilah bahwa perbedaan itu adalah ujian. Yang kaya diuji dengan berbagi, sedangkan yang miskin diuji dengan sabar. Keadilan Tuhan bukan menyamakan, tapi menilai dengan adil." Mendengar itu, pendeta pun terdiam agak lama. Keringat mengalir di pelipisnya. Lalu pendeta itu pun berkata dengan lirih, "Abu Nawas, aku sudah kehabisan pertanyaan." Abu Nawas pun membungkuk hormat. "Wahai Tuan Pendeta, aku juga sudah kehabisan jawaban, karena pertanyaanmu sudah selesai." Semua orang pun berdiri, bertepuk tangan dengan girang. Pendeta pun pulang dengan kepala menunduk, bukan karena kalah, tapi karena merenungi ucapan Abu Nawas. Hikmah di balik kisah ini adalah, kebenaran tidak selalu menang dengan suara keras, tapi dengan akal sehat dan ketenangan. Iman tidak perlu dipaksa, cukup dijelaskan dengan hikmah. Kepandian sejati adalah mampu menjawab dengan rendah hati. Kisah Abu Nawas mengerjai pencuri yang mengaku menantu Tuhan. Dikisahkan, pada suatu hari ada seorang pencuri yang ingin masuk ke rumah Abu Nawas. Namun ia mencobanya dengan cara yang lain. Karena diketahui Abu Nawas adalah orang yang tidak mudah untuk dikelabui. Sebelum datang ke rumah Abu Nawas, pencuri itu pun sudah memikirkan strateginya. Sesampainya di rumah targetnya, yakni rumah Abu Nawas, pria tersebut langsung mengetuk pintu dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Kemudian sang pemilik rumah yakni Abu Nawas membukakan pintu dan menjawab salamnya, "Waalaikumsalam." Dan ketika membuka pintu, Abu Nawas pun bingung lantaran tidak mengenal pria asing yang datang ke rumahnya itu. "Kamu siapa? Ada keperluan apa malam-malam datang ke rumahku?" tanya Abu Nawas. Berbekal ide yang sudah dipersiapkan sebelumnya, pria itu pun menjawab dengan hal yang tidak masuk akal. Berharap misalnya ini berhasil. Mencuri di rumah Abu Nawas dengan dalih bahwa dirinya adalah menantu Tuhan. Ia juga meminta Abu Nawas mengizinkan dirinya untuk menginap satu malam di rumah Abu Nawas. Terlebih lagi Abu Nawas sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai menantu Tuhan, pria itu pun merasa berhak untuk masuk ke rumah sang pujangga tersebut.
Lalu apa hubungannya dirimu takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kamu menginap di rumahku? Ujar Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, ketahuilah bahwa yang sedang berdiri di depanmu ini adalah menantu yang selalu kau muliakan selama ini, Abu Nawas. Aku adalah menantu Tuhanmu, ucap pria tersebut. Oh, kamu menantu Tuhan ya? Menantu Allah Ta'ala? Tanya Abu Nawas mulai curiga. Ya Abu Nawas, jawab pria tersebut dengan singkat. Kemudian Abu Nawas pun mengajak pria itu untuk masuk ke suatu tempat. Di dalam hati pria tersebut mengatakan misinya akan berhasil mengelabui Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas mengajaknya ke masjid dan mempersilahkan pria itu tidur di dalamnya. Pencuri tersebut kaget dan bertanya, mengapa ia diajak ke tempat ini? Tadi kan kau bilang menantu Allah Ta'ala, dan masjid ini adalah rumah Allah. Jadi silakan menginap di rumah mertuamu, pungkas Abu Nawas. Kisah Abu Nawas ditantang dukun santet. Dikisahkan, pada suatu hari di kota Baghdad, datanglah seorang dukun santet terkenal yang merasa dirinya sangat sakti. Ia baru saja membuka praktek dan ingin cepat terkenal. Sayangnya, ia punya cara yang licik. Setiap ia ingin terkenal, ia mencari musuh untuk dikalahkannya. Ia pun bertanya kepada orang-orang, siapa orang yang paling hebat di kota Baghdad ini? Yang kalau ku buat kalah, namaku akan mengguncang Baghdad. Dan orang-orang pun serempak menjawab, kalau memang mau terkenal, tantanglah Abu Nawas. Mendengar itu, dukun santet itu pun tersenyum sombong. Hah, Abu Nawas? Cuma pelawak kampung itu, aku santet dia sampai botak kepalanya pun bisa. Orang-orang pun mulai penasaran dan segera menyebarkan kabar tersebut, bahwa dukun sakti menantang Abu Nawas duel ilmu. Kerumunan pun terbentuk. Baginda Raja dan Menteri pun ikut menonton karena yakin akan jadi tontonan yang seru. Abu Nawas pun datang dengan santai, memakai sorban belepotan dan sandal beda warna seperti biasa. Ia pun menyapa orang-orang sambil tertawa. Si dukun santet itu pun berdiri dengan penuh gaya dan berkata dengan lantang, Hei Abu Nawas, bersiaplah, malam ini aku akan mengirimkan santetku yang paling mematikan. Kalau kau masih hidup besok pagi, aku akan mengaku kalah darimu. Semua orang pun makin tegang. Namun Abu Nawas pun malah menjawabnya dengan santai. Santet? Wah, saya sudah kangen disantet nih. Santet terakhir yang paling bikin aku kebanyakan makan hingga tubuhku gemuk begini. Dan orang-orang pun mulai tertawa. Dukun santet itu pun mulai kesal. Lalu ia melakukan ritual menggeram, kumat kamit, mengibas-ibaskan sapu ijuk, bahkan kayang segala. Pokoknya atraksinya dramatis sekali. Dan setelah selesai, ia pun berkata dengan lantang, Abu Nawas, santetku sudah aku kirimkan. Kau tak bisa menghindarinya. Abu Nawas pun membalas dengan sangat serius. Baiklah Tuan Dukun, aku hormati, tapi aku minta syarat kecil. Baginda Raja pun langsung penasaran dan bertanya kepada Abu Nawas. Syarat apa Abu Nawas? Abu Nawas pun lalu mengeluarkan sebuah karung besar.
"Karung ini tolong dipegang oleh Pak Dukun ya," kata Abu Nawas. Dukun santet itu pun mulai curiga. "Untuk apa Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Katanya santetmu paling sakti di seluruh kota Baghdad. Karung ini berisi 17 ekor kucing galak yang sudah kuberi makan cabai 3 hari. Kalau santetmu memang benar-benar hebat, coba santet dulu mereka. Kalau seluruh kucingku ini mati kena santetmu, berarti aku percaya dengan santetmu dan aku siap disantet besok." Orang-orang pun langsung tertawa ngakak. Dan dukun santet itu pun mulai pucat. "Bagaimana mungkin aku menyantet kucing Abu Nawas?" teriak dukun santet tersebut. Abu Nawas pun menjawab dengan polos, "Loh, kalau menyantet saya saja bisa, masa menyantet kucing nggak bisa? Atau santetmu cuma bekerja pada orang-orang yang ketakutan?" Seketika orang-orang pun mulai ribut. Memang benar Abu Nawas. Kalau memang santetnya benar-benar sakti, santet dulu kucing itu. Dukun itu pun langsung panik. Lalu ia mengarang alasan. "Santetku itu tidak berlaku pada hewan." Abu Nawas pun langsung menyautnya, "Oh, berarti santetmu cuma berhasil pada orang-orang yang kamu takut-takuti dengan ucapanmu ya, bukan dengan kekuatan sungguhan." Dan dukun santet itu pun semakin panik. Lalu Abu Nawas pun memerintahkan 4 warga untuk membuka karungnya. Dan seketika 17 kucing galak itu pun langsung menyerang dukun santet itu. Sang dukun santet pun lari terbirit-birit sambil berteriak, "Ampun Abu Nawas, batalkan semua ini, aku menyerah padamu." Orang-orang pun tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan Baginda Raja pun sampai menahan perutnya karena melihat pertunjukan tersebut. Dan Abu Nawas pun berkata dengan bijak, "Yang paling berbahaya di dunia ini bukanlah santet, tetapi ketakutan. Karena orang yang takut akan dikuasai orang yang menakutinya." Ujar Abu Nawas sambil melangkah pergi meninggalkan kerumunan orang-orang. 7 serikat ilmu hitam menantang Abu Nawas. Dikisahkan, di pinggir kota Baghdad berdirilah perkumpulan 7 dukun ilmu hitam. Mereka terkenal menipu orang-orang dengan mengaku sakti, bisa menghilang, meramal masa depan, bahkan mengendalikan makhluk halus, yang sebenarnya cuma suara efek manusia dari balik tirai. Suatu hari mereka marah besar karena bisnis santet dan ramalannya menurun drastis. Alasannya cuma satu, karena semua orang sudah cerdas setelah sering mendengar lelucon dan hikmah dari Abu Nawas. Akhirnya ketua mereka pun mengetuk meja dan berkata, "Kalau ingin kembalikan kejayaan kita harus mengalahkan Abu Nawas di depan orang banyak nih." Dan mereka pun sepakat, cari Abu Nawas untuk duel ilmu besar-besaran. Mereka pun menyebar pengumuman ke seluruh kota Baghdad. 7 dukun serikat ilmu hitam akan mengadu kekuatan gaib dengan Abu Nawas di lapangan kota. Yang kalah harus meninggalkan Baghdad. Rakyat pun heboh. Raja langsung memanggil Abu Nawas dan berkata, "Hei Abu Nawas, kalau kau takut, aku tidak memaksamu. Tapi seluruh kota berharap padamu Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum. "Takut? Hamba justru khawatir mereka yang takut Paduka. Tapi baiklah,
Hamba datang dengan syarat semua duel dilakukan sesuai aturan hamba. Baginda Raja pun menyetujuinya. Di hari pertandingan, lapangan kota penuh sesak oleh orang-orang. 7 dukun berdiri berbaris, menatap garang seperti grup band horor gagal audisi. Ketua dukun pun berkata, "Hai dengarkan orang-orang, kami punya 7 macam ilmu. Kalau Abu Nawas bisa selamat dari semuanya, kami akan menyerah." Abu Nawas pun menjawab dengan santai, "Oh silakan tuan, tapi aku juga punya 7 ilmu dan aturan duel kalian duluan." Orang-orang pun bersorak dengan gemilang. Dukun pertama adalah ahli hipnotis. Ia pun maju ke depan dan menatap tajam Abu Nawas sambil mengayunkan bandul emasnya. "Hei Abu Nawas, dalam hitungan 3 kau akan tidur." Abu Nawas pun malah nyeletuk, "Hei Tuan Dukun, kalau mau bikin saya tidur cepat, jangan hipnotis aku dong. Bacakan ceramah panjang di waktu hujan deras. Dijamin aku akan tidur cepat, Tuan." Mendengar itu, penonton pun tertawa terpingkal-pingkal. Dan si dukun itu pun kehilangan fokus. Bandulnya malah mengenai kepalanya sendiri dan ia pun jatuh pingsan. Lalu dukun kedua pun maju ke depan. Katanya ahli menghilang. Ia pun masuk ke karung dan berteriak, "Hai Abu Nawas, dalam sekejap aku akan hilang." Karung itu pun bergetar dengan hebat. Orang-orang pun semakin tegang. Namun Abu Nawas pun tetap tenang. Lalu ia pun mengikat erat-erat karung tersebut dengan tali yang kuat. Dukun itu pun berteriak dari dalam karung, "Hei Abu Nawas, aku tidak bisa keluar nih. Tolong cepat buka ikatannya." Abu Nawas pun menyahutnya, "Kalau kamu memang bisa menghilang, hilanglah dari dalam karung itu." Dan dukun itu pun berteriak-teriak, "Abu Nawas, cepat buka karungnya. Aku tidak bisa keluar. Aku menyerah." Penonton pun tertawa terpingkal-pingkal. Giliran dukun ketiga. Katanya ia ahli ramalan. Ia pun maju ke depan dengan gaya yang meyakinkan. "Hei Abu Nawas, aku tahu masa depan. Sekarang tanyakan apa saja." Abu Nawas pun langsung menyahutnya, "Hai dukun, apa tadi saya makan atau sarapan?" Dukun itu pun terdiam sesaat, lalu berkata, "Abu Nawas, kau tambah kejam nih. Kalau kau tahu masa depan, masa lalu tidak tahu, Tuan." Lalu dukun itu pun menyerah. Kini giliran dukun keempat. Katanya ahli mengendalikan roh. Ia pun maju ke depan sambil berteriak dengan seram, "Hei Abu Nawas, aku panggil roh penguasa kegelapan untuk mengguncangkan kota ini." Mendengar itu, Abu Nawas pun perlahan mengambil tutup telinga dari sakunya dan membagikannya kepada orang-orang. Dan orang-orang pun langsung memakai tutup telinga itu rame-rame. Melihat itu dukun pun bingung. "Hei, dalam aturan ilmu hitam, kalian harus mendengarkan mantraku. Jangan tutup telinga kalian." Abu Nawas pun menjawab, "Kalau memang benar kau memanggil roh, roh tidak butuh speaker atau korban tidak perlu kuping." Mendengar itu, semua orang pun tertawa terpingkal-pingkal. Dan dukun keempat itu pun akhirnya juga menyerah. Kini giliran dukun kelima. Katanya
ahli mematahkan besi dengan ilmunya. Ia pun menyiapkan batang besi, kemudian memukulkan ke tubuhnya. Gerak, dan memang benar-benar besi itu pun patah. Penonton seakan percaya dengan atraksi dukun tersebut. Namun Abu Nawas tidak percaya. Lalu ia pun memberikan besi yang sama dan memberikan kepada dukun tersebut. "Hai Tuan, kalau memang hebat, coba patahkan besi ini." Lalu dukun itu pun mencoba mematahkan besi yang diberikan oleh Abu Nawas. Namun berkali-kali mencoba, wajahnya memerah, urat lehernya pun keluar. Namun besinya tidak bengkok sedikit pun. Lalu Abu Nawas pun berkata, "Tuan, perbedaan besi asli dan besi mainan itu halus, tapi akal bisa membedakannya, Tuan." Dan merasa malu, akhirnya dukun itu pun menyerah. Kini giliran dukun keenam, katanya ahli kutukan. "Setiap orang yang menghina aku akan mendapatkan sial 7 hari." Abu Nawas pun pura-pura ketakutan. Lalu ia pun bertanya, "Kalau begitu, setiap orang yang memuji Anda dapat keberuntungan ya Tuan?" "Benar sekali Abu Nawas," kata dukun itu dengan sombongnya. Lalu Abu Nawas pun berteriak kepada seluruh orang, "Hai semua orang, puji dia sekarang." Dan orang-orang pun serempak memujinya. Tampan, sakti, baik hati, wangi. Dan mendengar itu, sang dukun pun ketakutan. "Hentikan semua itu, kalian membuatku berhutang memberi keberuntungan ke seluruh kota." Dan dukun keenam pun akhirnya menyerah juga. Kini giliran dukun ketujuh yang merupakan ketua dari serikat ilmu hitam itu. Lalu ia pun maju ke depan dan menatap tajam ke arah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, semua orang bisa kau kelabui, tapi aku tidak. Ilmuku berupa ketakutan. Aku akan membuatmu takut sampai menyerah kepadaku, Abu Nawas." Lalu lampu pun dipadamkan, kembang api pun diletuskan, asap di mana-mana. Orang-orang pun mulai tegang. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia mengangkat suaranya, "Kalau kau menyebarkan ketakutan untuk menang, aku akan menyebarkan keberanian untuk mengalahkanmu, Tuan." Lalu Abu Nawas pun berkata kepada orang-orang, "Siapa yang takut, angkat tangannya." Dan tidak ada yang angkat tangan. Seluruh orang pun berdiri dengan gagah. Ketua dukun itu pun terbelalak. Ia sadar bahwa ilmu takutnya tidak bisa menakuti orang-orang. Lalu ia pun menyerah kepada Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, aku menyerah. Kau memang hebat Abu Nawas," ujar dukun tersebut. Lalu Abu Nawas pun berkata, "Hai Tuan, kalau kau ingin dihormati, bukan dengan cara menakut-nakuti orang, tapi dengan menolong orang, Tuan," ujar Abu Nawas. Seketika orang-orang pun bersorak dengan girang, mengakui kecerdasan Abu Nawas. Kisah debat orang ateis dengan Abu Nawas tentang keberadaan Tuhan. Dikisahkan, suatu hari ada 2 orang ateis datang memasuki kota Baghdad. Tujuan utama mereka adalah mengajak debat dengan orang yang mempercayai keberadaan Tuhan. Singkat cerita, sampailah mereka di warung tempat Abu Nawas biasa nongkrong bersama kawan-kawannya. Melihat ada tamu orang asing, kawan-kawan Abu Nawas ini menyambutnya dengan ramah. Setelah dipersilakan duduk, kedua orang asing tersebut bertanya,
Adakah di sini orang yang mengaku pintar? Mendengar pertanyaan tersebut, kawan-kawan Abu Nawas pun menjadi heran. Memangnya kenapa, Tuan? Ada keperluan apa mencari orang pintar? Tanya salah satu kawan Abu Nawas. Kami ingin mengajaknya debat mengenai adanya Tuhan. Jawab kedua orang ateis tersebut. Kenapa harus diperdebatkan, Tuan? Memangnya Tuan tidak percaya adanya Tuhan ya? Tanya kawan Abu Nawas. Tidak sama sekali. Kami tidak percaya adanya Tuhan. Kalau kamu percaya adanya Tuhan, apakah kamu pernah melihat Tuhan? Kata orang ateis itu. Ya tidaklah, Tuan. Tapi kan dengan adanya dunia ini dan isi alam semesta, sudah menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada. Jawab kawan Abu Nawas. Lalu, dari mana kamu tahu kalau yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan? Bisa saja itu adalah dongeng karangan manusia. Balas kedua orang ateis itu. Karena takut kalah debat dengan orang ateis itu, maka kawan-kawan Abu Nawas pun memilih untuk diam. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengambil tempat duduk di samping kawannya. Hei Abu Nawas, kau lihat dua tamu orang asing itu kan? Mereka ngakunya orang ateis dan ingin mengajak debat dengan orang yang mempercayai adanya Tuhan. Kata kawan Abu Nawas memberitahu kepada Abu Nawas. Iya Abu Nawas, bahkan tadi mereka sempat mengajak kami debat. Sambung kawan yang lainnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun lalu menghampiri kedua orang ateis tersebut. Lalu ia pun berkata, "Maaf Tuan, saya hanya ingin menyampaikan kalau memang Tuan tidak percaya adanya Tuhan. Itu adalah hak Tuan. Tapi tolong jangan mempengaruhi penduduk sini Tuan," kata Abu Nawas. Bukannya merasa bersalah, kedua orang ateis itu malah mengajak Abu Nawas untuk berdebat. Kalau kalian memang percaya adanya Tuhan, kenapa kalian tidak bisa membuktikannya? Balas orang ateis itu. Baiklah, aku terima tantangan kalian. Apa yang ingin kalian tanyakan? Balas Abu Nawas merasa kesal. Bagus, begitu dong. Pertanyaanku adalah, kalau kau percaya adanya Tuhan, apakah kau pernah melihat Tuhan? Apakah kau pernah menyentuh Tuhan? Tanya kedua orang ateis itu. Tentu saja, aku tidak pernah melihat Tuhan, Tuan. Jawab Abu Nawas. Nah, betul kan? Kalau begitu, kesimpulannya adalah Tuhan memang tidak ada. Percuma kalian menyembah sesuatu yang tidak ada. Segala sesuatu itu harus dipikirkan pakai akal logika. Balas orang ateis. Baiklah, sekarang giliranku balik bertanya kepada kalian, kata Abu Nawas. Oh silakan saja Tuan, kami siap menjawabnya, jawab orang ateis. Apa pernah kalian melihat otak kalian? Apa pernah kalian menyentuh otak kalian? Tanya Abu Nawas. Kedua orang ateis itu pun serentak menjawab, tidak pernah Tuan. Kemudian dengan nada sedikit ketawa, Abu Nawas pun berkata, jadi kesimpulannya adalah kalian memang tidak punya otak. Mendengar ucapan Abu Nawas, spontan saja kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal. Karena tak ingin dipermalukan di hadapan orang-orang, kedua orang ateis itu pun kembali bertanya, Hai Abu Nawas, katanya Tuhan kau itu maha tahu. Tentunya dia tahu dong
kalau manusia akan berbuat kesalahan. Terus kenapa dia tetap menciptakan manusia? Atau jangan-jangan Tuhan memang tidak tahu Tuhan macam apa itu? Ledek kedua orang ateis. Oh, mengenai hal itu ya. Baiklah, saya akan tanya balik kepada kalian. Waktu kalian masih bayi, apakah ibu kalian tahu kalau kalian suatu saat nanti akan berbuat kesalahan? Misalnya seperti menyakiti hati ibu kalian, walaupun hanya sekali. Atau misalnya kalian berbuat sesuatu yang membuat orang lain jengkel. Tanya Abu Nawas. Tentu saja, ibu sudah tahu karena sekecil apapun manusia pasti berbuat kesalahan. Jawab kedua orang ateis itu. Lalu kenapa ibu kalian memutuskan untuk tetap mengasuh kalian sampai dewasa? Kalian tahu kenapa? Karena rasa cinta ibu kalian lebih besar daripada kesalahan yang akan kalian perbuat nanti. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sudah tahu kalau manusia pasti akan berbuat kesalahan. Tapi kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia? Dan jawabnya adalah karena cintanya Tuhan lebih besar daripada kesalahan yang akan manusia perbuat. Dan Tuhan akan mengampuni kesalahan manusia selama manusia mau bertaubat. Jelas Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan dari Abu Nawas, kedua orang ateis tersebut hanya terdiam. Mereka pun akhirnya mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Kisah Abu Nawas menjadi dukun dadakan. Tidak akan pernah habis akal busuk Abu Dahi untuk mencelakai Abu Nawas. Entah apa yang diinginkan oleh Abu Dahi dengan memfitnah Abu Nawas kali ini. Siang itu Abu Dahi menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Dan ia pun mengatakan bahwa Abu Nawas menjadi dukun dadakan. Tentu saja Baginda Raja pun sangat heran dengan cerita Abu Dahi. Bahkan sepulang dari menghadap Baginda Raja, Abu Dahi terus menceritakan perihal Abu Nawas kepada semua orang yang dijumpainya. Abu Nawas kali ini menjadi dukun yang perbuatannya ke arah yang tidak mempercayai Tuhan. Kata Abu Dahi meyakinkan orang-orang. Dengan demikian, dalam waktu singkat rakyat akan membenci Abu Nawas, kata Abu Dahi dalam hatinya. Fitnah yang dilontarkan Abu Dahi disambut dengan gembira oleh orang-orang yang tidak menyukai Abu Nawas. Maka dengan geram mereka mendatangi Abu Nawas. Semula Abu Nawas terkejut setelah mendengar dirinya kali ini terkenal sebagai dukun. Lalu ia pun langsung mencari akal. Jadi, apa yang kalian minta dariku? Tanya Abu Nawas kepada orang-orang. Bermacam-macam permintaan diutarakan oleh orang-orang itu. Ada yang minta kesaktian, kekebalan, menjadi gagah, menjadi kaya raya, dan sebagainya. Tuan Abu Nawas telah memberikan beberapa jimat kepada orang lain. Mengapa kita tidak diberi? Desak mereka kepada Abu Nawas. Menurut arwah nenek moyang yang masuk ke dalam tubuhku, hanya malam hari jimat-jimat itu boleh kuberikan kepada kalian. Maka datanglah tengah malam, akan kuberikan jimat-jimat itu kepada kalian. Ucap Abu Nawas meyakinkan mereka. Orang-orang itu pun gembira menerima janji Abu Nawas. Maka tepat tengah malam, orang-orang itu pun sudah berbondong-bondong datang menemui Abu Nawas. Abu Nawas pun duduk bersila di ruang tamu.
Satu persatu orang-orang pun maju menghadap Abu Nawas yang berlagak sebagai dukun. Lalu Abu Nawas pun menyerahkan batu kerikil hitam. Sebelumnya Abu Nawas mengatakan kepada mereka bahwa batu kerikil hitam itu adalah batu pemberian arwah nenek moyangnya yang digunakan sebagai jimat. Siapa yang mau kaya, cantik, gagah, banyak rezeki, kebal senjata tajam, dan sakti mandraguna, maka cukup simpan baik-baik batu hitam yang nanti akan aku berikan. Jelas Abu Nawas. Dengan gayanya yang sok dukun beneran, Abu Nawas pun benar-benar membuat banyak orang yang datang ke rumahnya percaya. Nah, para hadirin, tidak akan lama lagi akan muncul seseorang yang mengaku dukun pintar selain hamba. Itulah saat yang tepat bagi tuan-tuan untuk memanfaatkan batu jimat pemberian hamba ini, kata Abu Nawas. Memanfaatkan bagaimana Abu Nawas? Tanya mereka dengan penasaran. Datangi dia dan lemparkan batu kerikil hitam itu padanya. Lalu katakan apa keinginan kalian. Begini caranya. Yang berniat ingin kaya, lemparkan pada dukun itu dan katakan aku ingin kaya raya. Nah, gampang kan? Setelah melempar batu itu, kalian akan menjadi kaya raya. Jelas Abu Nawas sambil tersenyum. Mendengar penjelasan Abu Nawas, maka bergembiralah orang-orang itu. Kerikil hitam di tangan mereka pun lalu digenggam dengan erat-erat. Sebelum pergi, beberapa orang sempat menyodorkan amplop berisi uang sebagai ucapan terima kasih kepada Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas pun menolaknya. Setelah orang-orang itu pulang, Abu Nawas pun terus berpikir, siapa yang telah memfitnah dirinya menjadi dukun? Ia pun mundar-mandir mencari akal untuk menjebak orang yang telah memfitnahnya. Akan ku beri pelajaran dia. Barang siapa yang menggali lubang, dia sendiri yang akan terperosok ke dalamnya, kata Abu Nawas dalam hatinya. Dari hari ke hari, Abu Nawas makin terkenal menjadi dukun. Ia selalu dikunjungi banyak orang. Orang-orang yang datang selalu memberi uang kepadanya. Tentu saja Abu Nawas menolaknya, sambil mengatakan bahwa ia selalu mendapatkan uang sekeranjang setiap harinya. Hamba sekarang kaya raya melebihi Baginda Raja. Bayangkan, sekeranjang uang emas hamba dapatkan dari pekerjaan hamba menjadi dukun, kata Abu Nawas kepada setiap orang yang dijumpainya. Perihal Abu Nawas mendapat sekeranjang uang emas setiap harinya, sampai juga ke telinga Abu Dahi. Hingga membuat hati Abu Dahi pun menjadi panas. Kurang ajar Abu Nawas. Maksudku memfitnah Abu Nawas agar dijauhi rakyat dan Baginda Raja. Malah ia menjadi kaya raya, geram Abu Dahi dalam hatinya. Lalu timbullah pikiran licik Abu Dahi. Aku juga akan melakukannya. Kekayaannya akan aku ambil alih. Kemudian, ia pun memerintahkan orang-orangnya untuk keluar masuk kampung guna menyampaikan kabar bahwa Abu Dahi menjadi dukun hebat. Mendengar kabar itu, orang-orang yang menyimpan batu-batu jimat pemberian Abu Nawas langsung bersiap-siap. Ketika Abu Dahi muncul di halaman rumahnya dengan pakaian ala dukun, datanglah mereka secara berbondong-bondong. Abu Dahi tampak gembira dengan menyambut mereka dengan senyuman. Namun betapa terkejutnya Abu Dahi ketika secara bersamaan
Orang-orang yang datang tersebut mengeluarkan batu-batu kerikil hitam dan melemparkannya ke arah Abu Dahi disertai dengan permintaan. "Aku ingin kaya, aku ingin kebal, aku ingin gagah dan tampan," teriak mereka. "Ya, ya, ya, ya," sahut Abu Dahi sambil mengelak dari lemparan batu itu. Ia pun langsung mengambil langkah 1000 dan masuk ke dalam rumah. Akan tetapi orang-orang itu terus saja melempari rumah Abu Dahi sambil berteriak-teriak. Setelah puas, orang-orang itu pun pulang ke rumah masing-masing dengan wajah berbinar-binar. Tinggallah Abu Dahi yang tidak habis pikir mengapa orang-orang itu melemparinya. Abu Nawas yang melihat kejadian itu hanya tersenyum kejut. Ia bukan senang melihat Abu Dahi dilempari batu-batu kerikil hitam oleh orang-orang. Akan tetapi, ia ingin menyadarkan sifat buruk Abu Dahi. Dijebak raja, Abu Nawas harus bertelur. Baginda Raja masih penasaran ingin mengalahkan argumen Abu Nawas. Maka dirancang siasat Abu Nawas harus bertelur. Siasat ini diatur sedemikian rupa agar Abu Nawas harus bertelur seperti ayam. Kata Baginda Raja, pokoknya jebakan agar Abu Nawas harus bertelur ini tidak boleh gagal. Baginda sudah sangat yakin siasatnya kali ini akan berhasil. Abu Nawas yang selalu memiliki argumen saat dikerjai memang membuat geram raja. Raja ingin sekali sosok Abu Nawas ini bisa dipermalukan. Baginda Raja memiliki kebiasaan setiap akhir pekan berendam di kolam air hangat. Para menterinya selalu menemani di kolam rendam sambil berdiskusi ringan. Ide menjebak Abu Nawas harus bertelur juga saat Baginda Raja berendam di air hangat ini. Kata Baginda Raja, akhir pekan nanti kita akan mengundang Abu Nawas turut berendam bersama. Nanti kalian semua datang lebih awal. Siapkan telur ayam di dalam kolam, kata Baginda Raja. Nanti saya akan perintahkan semua yang bersama kita di kolam rendam harus bisa bertelur. Bagi yang tidak bisa akan dihukum. Begitu Baginda Raja mengatur siasatnya. Para menteri pun tertawa mendengar siasat Baginda Raja. Mereka semua sudah membayangkan bagaimana Abu Nawas harus bertelur dan gagal. Baginda Raja akan memberinya hukuman, maka label Abu Nawas cerdas akan langsung ambiar. Begitu pikiran para menteri dan Baginda Raja. Tibalah akhir pekan yang direncanakan. Abu Nawas tanpa curiga datang memenuhi undangan Baginda Raja. Seperti yang sudah direncanakan, para menteri dan Baginda Raja sudah datang lebih dulu mempersiapkan telur dan menaruhnya di dalam kolam rendam air hangat. Setelah semua berkumpul, Baginda Raja memberikan pengumuman. Sekarang ini aku perintahkan semua yang ikut berendam di kolam air hangat harus bisa bertelur, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersentak mendengar pengumuman Baginda Raja. Dia pun mulai mencium gelagat yang tidak beres. Baginda Raja pun melanjutkan, jika ada di antara kita yang tidak bisa bertelur, akan diberi hukuman. Para menteri yang hadir tidak ada yang membantah. Mereka serempak menjawab, baiklah Paduka, kami akan laksanakan. Abu Nawas pun makin yakin ada muslihat buruk. Dirinya sudah masuk jebakan Baginda Raja. Menurut akal sehat batin Abu Nawas, mana ada manusia yang bisa bertelur. Tetapi karena Baginda Raja yang bertitah, tentu tidak bisa dibantah. Abu Nawas berpikir sangat keras untuk lolos dari jebakan ini.
Sementara para menteri satu persatu masuk ke dalam kolam rendam air hangat, mereka menyelam agak lama dan muncul ke permukaan dengan membawa telur. Paduka, kami sudah laksanakan titah paduka. Kini kami sudah bertelur, lapor para menteri itu satu persatu. Baginda melirik ke arah Abu Nawas yang kebingungan. Wajah Abu Nawas tampak pucat pasi. Melihat itu, Baginda pun senang sekali. Kemudian Baginda Raja pun turun ke kolam rendam air hangat itu. Menyelam sesaat kemudian muncul dengan membawa telur. Hai Abu Nawas, semua sudah bisa bertelur. Sekarang giliranmu Abu Nawas. Harus bertelur. Ayo, atau kamu akan aku beri hukuman nanti, teriak Baginda Raja. Abu Nawas pun perlahan masuk ke dalam kolam air hangat itu. Dia belum menyelam, hanya memainkan air saja, membasahi dadanya. Abu Nawas sedang berpikir memecahkan jebakan Baginda Raja ini, terutama agar selamat dari hukuman. Dan akhirnya Abu Nawas pun menyelam sambil terus berpikir. Agak lama ia menyelam sampai mulai sesak dan memutuskan muncul ke permukaan. Begitu Abu Nawas muncul ke permukaan kolam, semua tertawa senang sekali. Kali ini Abu Nawas kena pedaya. Selain itu, julukan orang cerdik yang selalu ada jawaban kalau ditantang Baginda Raja akan ambyar ataupun hancur. Muslihat Baginda Raja akan membuat Abu Nawas dihukum karena gagal bertelur. Baginda juga terlihat paling senang. Idenya berhasil membuat Abu Nawas tidak berdaya. Abu Nawas, mana telurmu? Teriak Baginda Raja tidak sabar. Abu Nawas tiba-tiba berlaku aneh. Tangannya dikepak-kepakkan seperti ayam. Lalu dia berkokok meniru ayam jantan. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda Raja pun tersentak heran melihat kelakuan aneh Abu Nawas. Maaf Paduka, saya tidak bisa bertelur, jawab Abu Nawas sambil kembali berkokok. Kukuruyuk. Kenapa? Berarti kamu akan dihukum, tegas Baginda Raja. Saya merasakan diri saya ini ayam jantan Paduka. Jadi tidak mungkin bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur Baginda, ujar Abu Nawas sambil mengepak-ngepakkan kedua tangannya dan berkokok lagi. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Baginda Raja pun dan para menteri seperti ditampar keras oleh jawaban Abu Nawas. Baginda Raja pun bergegas mengambil pakaian dan beranjak tanpa berkata-kata lagi. Jebakan untuk Abu Nawas yang harus bertelur tak disangkanya gagal total. Malah dirinya dipermalukan, disamakan dengan ayam betina. Para menterinya juga mengikuti pergi meninggalkan Abu Nawas yang masih berkokok berkukuruyuk meledek mereka. Kisah Abu Nawas, tipu dibalas tipu. Dikisahkan, ada seorang yogis atau ahli yoga mengajak seorang pendeta bersekongkol akan memperdaya Abu Nawas. Setelah mereka mencapai kata sepakat, mereka berangkat menemui Abu Nawas di kediamannya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilakan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka pun segera masuk dan menunggu Abu Nawas sambil berbincang-bincang santai. Seusai sholat, Abu Nawas pun menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya akhirnya bercakap-cakap sejenak. Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami, kata ahli yoga kepada Abu Nawas. Oh, dengan senang hati. Lalu kapan rencananya? Tanya Abu Nawas dengan polos. Besok pagi Abu Nawas, kata sang pendeta.
Baiklah, kalau begitu kita bertemu di warung teh saja ya, kata Abu Nawas menyanggupinya. Hari berikutnya, mereka pun berangkat bersama-sama. Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi. Ahli yoga dan pendeta pun memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Di tengah perjalanan, mereka mulai diserang rasa lapar karena mereka memang sengaja tidak membawa bekal. Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian, kata pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari dusun satu ke dusun yang lainnya. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas pun membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Lalu Abu Nawas pun kembali kepada pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tidak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas pun berkata kepada mereka, "Men, segera kita bagi makanan ini ya sekarang juga," kata Abu Nawas. "Jangan, sekarang kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi aku menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian," kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. "Aku tidak setuju. Kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," kata pendeta. Betul, aku pun tidak setuju. Karena waktu makanku besok pagi aku baru akan berbuka, kata ahli yoga. "Bukankah aku yang engkau jadikan alat pencari derma? Dan derma itu sekarang telah kutukar dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri. Itu tidak masuk akal," kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Namun begitu, pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras dan tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Abu Nawas pun penasaran. Ia mencoba sekali lagi meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan ia memakan bagiannya. Tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas pun benar-benar merasa jengkel dan marah. Namun Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahannya. "Hai Abu Nawas, bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" kata pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa itu?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak. Yang kedua lebih sedikit dan yang terburuk akan mendapatkan paling sedikit." Pendeta itu menjelaskan kepada Abu Nawas. Oke. Abu Nawas pun setuju. Ia tidak memberi komentar apa-apa. Malam pun semakin larut. Embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mengantuk dan akhirnya pun tertidur. Lain halnya dengan Abu Nawas. Ia tidak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Dan tanpa berpikir 2 kali, Abu Nawas langsung memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Dan setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas pun mulai tertidur. Dan keesokan harinya, mereka pun bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri mulai bercerita. "Hai kawan-kawan, aku tadi malam bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini," kata ahli yoga. Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga itu benar-benar menakjubkan. Betul, luar biasa mimpimu itu, kawan."
Kemudian giliran pendeta menceritakan mimpinya. Aku semalam bermimpi seolah-olah menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memang benar, aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam di mana pendiri agamaku hidup. Aku bertemu dengan beliau, dan yang lebih membahagiakan adalah aku diberkatinya, kata pendeta dengan wajah berseri-seri. Ahli yoga pun juga memuji kehebatan mimpi pendeta itu. Wah, mimpimu juga menakjubkan juga ternyata. Dan Abu Nawas pun hanya terdiam. Ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut. Maka pendeta dan ahli yoga itu pun menanyakan mimpi Abu Nawas. Hei Abu Nawas, memangnya kamu semalam mimpi apa? Lalu Abu Nawas pun menuturkan, kalian tentu tahu Nabi Daud alaihissalam kan? Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan aku berpuasa, karena aku memang tidak makan sejak tadi pagi. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak benar kalau mengabaikan perintah beliau. Lalu aku segera bangun dari tidurku dan langsung menghabiskan makanan itu, kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah sedikit pun. Sambil menahan lapar yang menyayat-nyayat, pendeta dan ahli yoga itu saling berpandangan. Kejengkelan Abu Nawas pun terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Dan pastinya hanya akan mendapat celaka sendiri. Kisah Abu Nawas menjebak seorang pencuri. Dikisahkan, pada zaman dahulu, orang berpikir dengan cara yang amat sederhana. Dan karena kesederhanaan berpikir ini, seorang pencuri yang telah berhasil menggondol 100 keping uang emas milik saudagar kaya tidak sudi menyerah. Hakim telah berusaha keras dengan berbagai cara, tetapi tidak berhasil menemukan pencurinya. Karena merasa putus asa, pemilik harta itu pun akhirnya mengumumkan kepada siapa saja yang telah mencuri harta miliknya merelakan separuhnya dari jumlah uang emas itu menjadi milik sang pencuri, bila sang pencuri bersedia mengembalikannya. Tetapi pencuri itu malah tidak berani menampakkan barangnya. Kini kasus itu semakin ruwet tanpa penyelesaian yang jelas. Maksud baik saudagar kaya itu tidak mendapat tanggapan yang sepantasnya dari sang pencuri. Maka tidak bisa disalahkan bila saudagar kaya itu mengadakan sayembara yang berisi barang siapa berhasil menemukan pencuri uang emasnya. Ia berhak sepenuhnya memiliki harta yang dicuri. Tidak sedikit orang yang mencoba tetapi semuanya kandas. Sehingga pencuri itu bertambah merasa aman tentram karena ia yakin jati dirinya tidak akan terjangkau. Yang lebih menjengkelkan adalah ia juga berpura-pura mengikuti sayembara itu. Dan ia pun tidak berlebihan bila dikatakan bahwa menghadapi seorang seperti ini bagaikan menghadapi jin. Mereka tahu kita sedangkan kita tidak tahu mereka. Seorang penduduk pun berkata kepada hakim setempat, "Mengapa Tuan Hakim tidak meminta bantuan Abu Nawas saja?" kata penduduk itu. "Bukankah Abu Nawas sedang tidak ada di tempat?" kata hakim itu balik bertanya. "Kemana dia Tuan?" tanya orang itu. "Ke Damaskus," jawab hakim. "Untuk keperluan apa?" orang itu ingin tahu. "Memenuhi undangan pangeran negeri itu," kata hakim. "Kapan ia datang Tuan?" tanya orang itu lagi. "Mungkin 2 hari lagi," jawab hakim.
Kini harapan bertumpu sepenuhnya di atas pundak Abu Nawas. Pencuri yang selama ini merasa aman sekarang menjadi resah dan tertekan. Ia merencanakan meninggalkan kampung halaman dengan membawa 100 uang emas yang berhasil ia curi. Tetapi ia membatalkan niatnya itu, karena dengan menyingkir keluar daerah, berarti sama halnya dengan membuka topengnya sendiri. Lalu ia pun bertekad tetap tinggal di situ, walau apapun yang akan terjadi. Abu Nawas pun telah kembali ke Baghdad karena tugasnya telah selesai. Lalu, Abu Nawas menerima tawaran mengikuti sayembara menemukan pencuri uang emas itu. Mengetahui hal itu, hati pencuri uang emas itu pun tambah berdebar tak karuan. Lalu Abu Nawas pun menyiapkan siasatnya. Keesokan harinya, semua penduduk dusun diharuskan berkumpul di depan gedung pengadilan. Abu Nawas hadir dengan membawa tongkat dalam jumlah besar. Tongkat-tongkat itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Tanpa berkata-kata, Abu Nawas membagi-bagikan tongkat-tongkat yang dibawanya dari rumah itu. Setelah masing-masing mendapatkan tongkat satu-satu, Abu Nawas pun berpidato di hadapan mereka. Tongkat-tongkat itu telah aku mantrai. Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang telah aku bagikan. Dan jangan khawatir, tongkat yang dipegang oleh pencuri selama ini yang menyembunyikan diri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk. Sekarang pulanglah kalian semua, kata Abu Nawas. Orang-orang yang merasa tidak mencuri tentu tidak mempunyai pikiran apa-apa. Tetapi sebaliknya, si pencuri uang emas itu merasa ketakutan. Ia tidak bisa memejamkan mata walaupun malam semakin larut. Ia terus berpikir keras, kemudian ia memutuskan memotong tongkat sepanjang 1 jari telunjuk. Dengan begitu tongkatnya akan tetap kelihatan seperti ukuran semula. Pagi harinya, orang-orang mulai berkumpul di depan gedung pengadilan. Pencuri itu merasa tenang karena ia yakin tongkatnya tidak akan bisa diketahui karena ia telah memotongnya sepanjang 1 jari telunjuk. Bukankah tongkat si pencuri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk? Ia pun memuji kecerdikannya sendiri, karena ia ternyata akan berhasil mengelabui Abu Nawas. Antrian panjang pun mulai terbentuk. Abu Nawas memeriksa tongkat-tongkat yang dibagikan kemarin kepada penduduk semuanya. Pada giliran si pencuri, tiba-tiba Abu Nawas segera mengetahuinya, karena tongkat yang dibawa oleh pencuri itu bertambah pendek 1 jari telunjuk. Abu Nawas pun tahu pencuri itu pasti melakukan pemotongan pada tongkatnya, karena ia takut tongkatnya bertambah panjang 1 jari telunjuk. Dan akhirnya, pencuri itu pun diadili dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. 100 keping lebih uang emas kini berpindah ke tangan Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas tetap bijaksana. Sebagian dari hadiah itu diserahkan kembali kepada keluarga si pencuri. Sebagian lagi untuk orang-orang miskin dan sisanya untuk keluarga Abu Nawas. Kisah kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi preman yang kejam. Alkisah, ada seorang pemuda yang gemar mabuk-mabukan. Dia juga sering membuat onar di kampungnya. Perilakunya ini membuat orang-orang menaruh rasa benci, namun mereka tak berani untuk menegurnya. Karena si pemuda terkenal nekat dan tak segan-segan menghajar siapa saja yang berani menegurnya. Yang lebih menjengkelkan, si pemuda tidak menaruh rasa hormat kepada siapapun. Entah itu orang yang lebih tua ataupun seorang pemuka agama. Suatu ketika, si pemuda sengaja membuat ulah. Kali ini yang dikerjai bukanlah orang sembarangan, melainkan tokoh pemuka agama.
Yang pertama, ia mendatangi seorang Habib. "Tuan Habib, izinkan saya berzina," kata si pemuda. Mendengar itu, sang Habib pun kaget bukan main. "Kalau kamu mau berzina, itu urusanmu, jangan meminta izin dariku," jawab sang Habib. "Tapi aku menginginkan izin darimu, Tuan. Mau mengizinkan atau tidak?" Si pemuda pun kembali bertanya. "Tidak mungkin aku mengizinkanmu. Itu perbuatan yang melanggar agama. Kalau aku mengizinkanmu, sama saja aku memperbolehkan orang untuk berbuat dosa," balas sang Habib dengan tegas. Tanpa diduga, si pemuda itu pun langsung memberikan serangan pukulan tepat mengarah di kepala sang Habib. Sang Habib pun langsung jatuh tersungkur dan merintih kesakitan. Si pemuda itu pun lalu pergi meninggalkannya. "Aku akan mencoba mendatangi Tuan Pendeta. Aku ingin tahu apa jawabannya," kata si pemuda dalam hatinya. Ia pun lalu pergi ke rumah sang pendeta. Setibanya di rumah sang pendeta, lalu pemuda itu pun bertanya, "Tuan Pendeta, izinkan saya berzina," pinta si pemuda. Mendengar pertanyaan pemuda itu, sang pendeta pun kagetnya bukan main. Sejenak ia pun terdiam. Kalau ia melarangnya, tentu si pemuda akan marah. Bisa-bisa ia dihajar habis-habisan. Sebab tabiat pemuda tersebut terkenal kasar dan jahat, pikir sang pendeta. "Hai anakku, kenapa engkau tidak menikah saja? Tentu itu akan lebih baik bagimu," kata sang pendeta menyarankan. "Aku tidak mau, aku masih ingin menikmati masa mudaku," ujar si pemuda. Sang pendeta pun terlihat kebingungan mendengar alasan si pemuda tersebut. Namun ia juga harus berhati-hati dalam ucapan. Jangan sampai membuat si pemuda menjadi marah. "Bagaimana Tuan Pendeta? Apakah Tuan mau mengizinkan saya berzina?" tanya si pemuda lagi. Hati sang pendeta menjadi berkecamuk. Kalau ia mengizinkan, sama saja ia memperbolehkan orang untuk berbuat dosa. Tapi kalau ia melarang, si pemuda akan menjadi marah dan tentu saja si pemuda akan menghajarnya. "Wahai anakku, saya sangat sayang kepadamu. Tidakkah engkau tahu bahwa siksa api neraka itu sangat pedih? Aku tidak ingin kamu masuk ke dalamnya, hanya karena perbuatanmu itu, anakku," kata sang pendeta menasihati. "Maksud Tuan Pendeta apa? Mati saja belum sudah bicara tentang neraka. Tuan mau mengizinkan saya berzina atau tidak?" tanya si pemuda lagi mulai emosi. "Maafkan saya, nak. Dengan berat hati, saya tidak berani mengizinkan kamu. Itu semata-mata karena saya sangat sayang sama kamu, nak. Saya tidak ingin kamu dimurkai oleh Tuhan," jawab sang pendeta. Tiba-tiba pukulan melayang ke arah kepala sang pendeta. Sang pendeta pun jatuh tersungkur ke tanah. "Bilang saja kalau kamu tidak mengizinkan, tak usah berbelit-belit," kata si pemuda dengan geram. Ia pun lalu pergi meninggalkan sang pendeta. Kedua peristiwa tersebut membuat gempar warga. Banyak orang-orang yang mengutuk perbuatan si pemuda tersebut. Akan tetapi si pemuda malah menjadi beringas. Sehingga ia semakin ditakuti oleh warga. Suatu ketika, salah satu teman si pemuda berkata kepadanya, "Hai kawan, kenapa tidak kau tanyakan keinginanmu itu kepada Tuan Abu Nawas? Kalau jawabannya membuatmu jengkel, kamu hajar saja dia dan kamu pasti akan lebih ditakuti." Mendengar usulan temannya itu, si pemuda tersebut pun menjadi tertarik. "Benar juga katamu, besok aku akan menemui Tuan Abu Nawas," timpal si pemuda.
Pada keesokan harinya, si pemuda segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, pemuda itu pun mendapati Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. "Tuan Abu Nawas, bolehkah saya masuk? Ada yang ingin saya tanyakan kepada Tuan Abu Nawas," kata si pemuda tersebut. "Oh, silakan masuk anak muda. Kemarilah," balas Abu Nawas. Si pemuda itu pun lalu masuk dan duduk di samping Abu Nawas. "Apa yang ingin kau tanyakan, wahai anak muda?" tanya Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, izinkan saya berbuat zina," pinta si pemuda tersebut. Mendengar itu, Abu Nawas pun hanya tersenyum. "Sebelum aku menjawab permintaanmu, saya ingin mengajukan 3 pertanyaan. Apakah kau siap menjawabnya?" tanya Abu Nawas. "Oh, silakan tuan, tanyakan saja," jawab si pemuda. "Kalau dia sampai bertanya tentang siksa neraka, saya akan langsung menghajarnya," pikir si pemuda. "Wahai anak muda, apakah kau rela bila ibumu berbuat zina dengan seorang pemabuk dan pembuat onar?" tanya Abu Nawas. "Saya tidak akan rela dan saya akan melakukan apa saja asalkan ibuku tidak berbuat zina," jawab si pemuda. Demikianlah perasaan orang lain. Ia juga tidak akan suka bila hal itu terjadi pada diri ibunya. "Wahai anak muda, kelak nanti bila engkau mempunyai seorang putri, apakah engkau rela bila putrimu berzina dengan seorang pemabuk dan pembuat onar?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja saya tidak terima. Saya tidak rela bila putriku berzina dengan orang seperti itu," jawab si pemuda dengan tegas. Nah, orang lain pun demikian. Ia tentu tidak rela bila hal itu terjadi pada diri putrinya. Timpal Abu Nawas. Si pemuda tampak merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia tak menyangka akan mendapatkan pertanyaan seperti itu. "Sekarang pertanyaan terakhir dari saya, anak muda. Apakah yang akan kamu lakukan bila kamu menitipkan suatu barang kepada orang lain dan barang itu sangat berharga bagimu? Akan tetapi orang yang kamu titipin tidak amanah. Bahkan ia malah merusak barangmu yang sangat berharga itu," tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku akan marah, bahkan aku akan membunuhnya dengan cara yang paling sadis," jawab si pemuda. Abu Nawas pun kembali tersenyum mendengar jawaban si pemuda tersebut. Kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Jasad kamu, nyawa kamu, sejatinya adalah titipan Allah yang berharga, yang Allah percayakan kepadamu. Tapi bila engkau mengotori dan merusaknya dengan perbuatan bejatmu, lalu kamu menghadap ke hadapan Allah, kira-kira apa yang akan Allah perbuat kepadamu?" Tiba-tiba suasana pun mendadak jadi hening. Tanpa diduga, si pemuda langsung menangis dan duduk bersimpuh di hadapan Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, saya tidak sanggup membayangkan siksaan yang akan Allah berikan kepada saya. Saya ingin berbuat tobat. Tuan Abu Nawas, bimbinglah saya agar Allah berkenan memaafkan dosa-dosa saya," kata si pemuda sambil menangis sesegukan. Berkat bimbingan dan nasihat Abu Nawas, si pemuda ini pun kembali ke jalan yang benar. Sifatnya yang jahat dan kejam kini berubah menjadi pribadi yang santun. Si pemuda tak lagi dibenci oleh orang-orang, namun sebaliknya, kini ia dicintai dan disambut hangat oleh masyarakat. Kisah Abu Nawas, debat dengan iblis. Suatu malam, Abu Nawas sedang duduk sendirian di serambi masjid. Angin sepoi-sepoi, suasana pun tenang. Tiba-tiba muncul sosok misterius dengan bau sengit dan tawa licik. "Hahaha,
Abu Nawas, akhirnya kita bertemu juga. Hei, siapa kau? Tanya Abu Nawas. Aku adalah iblis, musuh umat manusia. Tapi malam ini aku tak mau menggoda. Aku mau debat sama kamu, Abu Nawas. Abu Nawas pun hanya nyengir. Iblis aja pengen debat. Tapi kalau kalah, jangan lapor neraka ya. Iblis pun tertawa. Hahaha. Kau pikir kau bisa mengalahkan aku ya, Abu Nawas? Aku ini pintar, licik, ahli tipu muslihat. Bahkan aku pernah ngibulin Nabi Adam. Abu Nawas pun tetap tenang. Baiklah iblis, apa topik debatmu? Iblis pun menjawab. Aku ingin buktikan bahwa manusia itu lebih buruk dari iblis. Abu Nawas pun berkata, Oke, baiklah iblis. Tapi ingat, kalau kau kalah, kau harus traktir aku bubur kacang ijo di akhirat. Lalu iblis pun membuka argumennya. Abu Nawas, aku ini hanya satu, tapi aku bisa bikin ribuan manusia berbuat dosa. Aku tak pernah tidur, selalu menggoda, tapi banyak manusia malah menikmati dosa. Bahkan ada yang sengaja cari dosa, lalu bilang nanti taubat. Bukankah mereka lebih buruk dari aku, Abu Nawas? Abu Nawas pun menjawab sambil tersenyum. Ketahuilah iblis, tapi kau lupa satu hal. Manusia punya kesempatan untuk berubah, dan kau tidak punya itu. Saat kau jatuh, kau sombong dan membangkang. Tapi manusia saat jatuh, mereka bisa menangis dan kembali. Mendengar itu, iblis pun tersentak. Abu Nawas pun melanjutkan. Hai iblis, kau konsisten berdosa. Namun manusia, walau sering jatuh, masih mau berdoa. Dan itu yang membuat Tuhan mencintai mereka. Karena mereka tahu malu dan ingin kembali. Iblis pun mencoba membalas. Tapi kan banyak manusia yang munafik. Di luar baik dan di dalamnya busuk. Abu Nawas pun menjawab. Betul iblis. Tapi lebih baik orang munafik yang masih pura-pura baik daripada iblis yang bangga jadi jahat seumur hidupnya. Iblis pun mulai geram. Tapi manusia kan sering berbuat salah kan? Abu Nawas pun menjawab. Tuhan kan maha pengampun. Kau cuma bisa menuduh, tapi Tuhan melihat niatnya kan? Dan iblis pun makin kesal. Abu Nawas pun mendekat lalu berbisik. Hai iblis, sebenarnya kau marah bukan karena manusia berdosa. Kau marah karena mereka masih punya kesempatan yang tak kau miliki kan? Dan yang paling membuatmu iri adalah Tuhan masih mau mendengar mereka kan? Mendengar itu, iblis pun mendesis pelan lalu menghilang sambil menggerutu. Sialan, aku kalah lagi sama manusia. Dasar Abu Nawas konyol. Abu Nawas pun tersenyum sambil berkata, dasar iblis, kalah debat denganku malah ngilang. Belum sempat traktir bubur kacang ijo padaku. Kisah Abu Nawas melawan 3 orang bijak. Dikisahkan, pada suatu hari, 3 orang bijak memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu. Maka mereka sodorkan si cerdik Abu Nawas. Saya yakin Abu Nawas bisa mengatasi 3 orang itu, ujar salah seorang dari penduduk. Singkat cerita, Abu Nawas pun akhirnya setuju menghadapi 3 orang bijak itu.
Dan adu kepintaran antara Abu Nawas dengan ketiga orang itu bertempat di lapangan bola, sehingga masyarakat pun bisa menonton. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat. Abu Nawas tampak santai. Ia selalu memberikan senyuman kepada setiap orang yang mendekatinya. Acara pun akhirnya dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri. Sebagai penghormatan, juru mempersilakan ketiga orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu pun sangat senang mendapat kesempatan bertanya duluan kepada Abu Nawas. Maka dengan congkaknya, orang pertama pun bertanya kepada Abu Nawas. Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol? Abu Nawas pun tersenyum walaupun dibilang tolol. Lalu ia pun menjawab, itu sih gampang. Kalau begitu katakan di mana? Tempatnya di bawah telapak kaki saya, saudara. Ujar Abu Nawas dengan senyuman sambil merapatkan kakinya dan sedikit membungkuk. Rupanya jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Ukur saja sendiri, jawab Abu Nawas dengan enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya bisa diam saja. Untuk itulah tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. Hai Abu Nawas, berapa banyak jumlah bintang di langit? Pertanyaan yang nyaris sama dan pasti bisa dijawab oleh Abu Nawas. Dan dengan mudahnya Abu Nawas pun menjawab. Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledai itu. Kata Abu Nawas sambil menuding keledai yang sedang makan rumput. Kalau Anda tidak percaya, hitung saja rambutnya yang ada di keledai itu. Nanti saudara akan tahu kebenarannya. Hai Abu Nawas, bagaimana bisa kami akan menghitung rambut keledai itu? Makanya, kalau kamu bisa menghitung bulu keledai itu, pasti jumlahnya akan sama dengan jumlahnya bintang. Kalau tidak percaya, hitung saja, jawab Abu Nawas dengan entengnya. Mendengar jawaban Abu Nawas, kedua orang itu pun akhirnya tutup mulut. Sekarang tampillah orang ketiga. Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas. Dan dengan ketusnya, ia pun bertanya kepada Abu Nawas. Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu? Sebuah pertanyaan yang tidak kreatif dan nyaris mirip dengan pertama dan kedua. Ini tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejek. Hahaha. Aku tahu jumlahnya itu. Jumlah bulu yang ada di ekor keledai ini ada sama dengan rambut yang ada di janggut saudara. Jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya orang ketiga penasaran. Itu mudah saja. Begini saudara. Saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledai. Kemudian saya akan mencabut sehelai rambut yang ada di janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Namun kalau tidak, berarti saya keliru, jawab Abu Nawas. Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas. Bisa dibayangkan sakitnya jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu sejumlah bulu ekor keledai. Dan orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian, hanya saja ia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawaslah pemenangnya.